Jadi Mas Gilang, sebetulnya kan kita sama-sama menyadari tantangan utama kita hari ini, bangsa Indonesia adalah menuntaskan proses pemulihan ekonomi. Hmm. Artinya fokus utama kita bagaimana menciptakan lapangan kerja, mengurangi, menahan laju penambahan kemiskinan, kemudian fokusnya bagaimana tetap melayani kesehatan masyarakat khususnya yang masih terkena COVID. Jadi itu prioritas utama kita. Kenapa? Karena keputusan Presiden tentang masa darurat ini kan belum dicabut, Mas. Ya. Ini masih berlaku. Artinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelamatan sistem keuangan juga, di mana APBN kita bisa defisitnya dibolehkan lebih dari 3% juga masih berlaku. Karena itu kita bicara dalam konteks prioritas kepentingan negara. Nah, di saat seperti itu kita semuanya sedang concern dalam proses mendorong percepatan pemulihan ekonomi, justru Menteri Keuangan mengeluarkan pandangan tentang dana pensiun ya yang dinilai membebani negara. Tentu ini adalah beban negara. Kenapa menjadi beban negara? Karena sumber daya manusia ASN tersebut, baik PNS yang ada di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, sampai tingkat pusat di kementerian dan lembaga, ASN yang ada di TNI dan Polri, telah mengabdikan dirinya, telah mendedikasikan dirinya, waktu, tenaga, pikiran, dan usianya, serta karyanya untuk berkontribusi melayani rakyat sebagai aparatur negara. Ini yang harus disadari. Maka di zaman Pak Harto dulu, PNS itu betul-betul adalah satu entitas masyarakat Indonesia yang mendapatkan cukup banyak fasilitas. Ada perumahan, ada berbagai macam program-program lain, sampai anak-anaknya, bahkan berasnya waktu di zaman Orde Baru itu juga disiapkan, Mas Gila. Artinya apa? Kenapa? Hubungannya dengan sekarang dan hari ini, hubungan dengan reformasi birokrasi kita. Karena kita memerlukan SDM-SDM yang komit terhadap penuntasan reformasi birokrasi. Nah, kalau pensiunan mereka yang nilainya per orang itu tidak seberapa, kemudian dinilai membebani negara, padahal puluhan tahun, rata-rata 30 sampai 40 tahun pengabdian mereka, ya, itu kemudian tidak lagi mendapatkan, terus bagaimana nasib mereka? Mereka mau makan apa? Sementara dulu dilarang orang berbisnis. PNS itu kan tidak boleh menjadi komisaris di BUM, di mana? Di PT, tidak boleh menjadi direktur di PT, di perusahaan swasta dan seterusnya. Dia tidak punya waktu untuk bisa berbisnis gitu. Karena dari pagi jam 7 apel di kantor, ya apel pagi, upacara pagi, lapor, dia pulang jam 3, jam 4. Kadang-kadang kalau ada kunjungan atasannya, kepala dinasnya dan seterusnya, itu juga bisa melayani sampai malam. Nah, waktu 30-an tahun itulah yang kemudian negara memberikan penghargaan bahwa tunjangan mereka harus diberikan jaminan di usia pensiun. Jadi ada penghargaan oleh negara terhadap masyarakat yang sudah mengabdi sebagai aparatur negara. Itu dulu konteksnya. Baru kemudian kita lihat angka, kita lihat nilainya, ya, kita lihat beban APBN-nya. Nah, kita lihat kondisi keuangan negara. Jadi 2.800 triliun itu dari mana? Tahun berapa? Dan untuk kemana saja? Kan itu juga kalau dibayangkan, kalau pensiunan tersebut mendapatkan tunjangan 3 sampai 5 juta per bulan, misalnya, ada yang 1 juta lebih malah, mereka dapat tunjangan, Mas Gilang, mereka langsung ke pasar belanja. Kan begitu. Mereka belanja, dia beli berbagai macam kebutuhan bulanan mereka, itu juga bagian dari penggerak ekonomi yang mendorong sektor real. Lalu di mana? Di mana kerugian negara jika
itu terjadi, kan tidak ada kerugian. Menjadi beban tugas kita yang sedang mengemban amanah, baik di eksekutif maupun di parlemen, memikirkan supaya bisa berkelanjutan. Bahkan di negara-negara maju, lebih dari itu mereka mendapatkan sarana dan prasarananya, termasuk jaminan sosial, bukan hanya jaminan hari tua saja, tetapi jaminan sosial dalam arti termasuk kesehatan dan seterusnya, itu juga mereka mendapatkan lebih dari apa yang sepatutnya. Nah, kalau merujuk pasal 6, IPS juga kemudian diganti dengan fully funded, ini akan lebih memudahkan Pak berbicara di luar skala prioritas yang tadi Bapak sampaikan ketika sudah membahas mengenai skema pensiunan ini. jadi bahkan di zaman Mas Gilang, di zaman Pak Harto dulu ada, ingat nggak, ada ban tabungan pensiunan negara. Ingat nggak? Jadi begitu concernnya negara memikirkan, sampai instrumen pengelolaan pembiayaannya pun dibuatkan satu bank, perbankan yang khusus untuk melayani itu. Karena pemerintah mungkin waktu itu sudah memproyeksikan bahwa ini akan terus tumbuh berkembang, maka harus dikelola supaya produktif. Nah, jadi yang Mas Gilang sampaikan itu betul sekali. Harus kita lihat pengelolaannya. Dana pensiun BUMN ada di mana? Dana pensiun TNI ada di mana? Dana pensiun Polri ada di mana? Dana pensiun ASN ada di mana? Siapa yang kelola? Bagaimana manajemen pengelolaannya? Nah, ini satu hal yang berbeda, bukan menjadi beban negara. Nah, jadi ini soal pengelolaan. Bagaimana cara menempatkan mengelola dana itu supaya produktif dan justru bisa memberikan nilai tambah, value added terhadap dana pensiun yang dikelola. Dan sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita dorong supaya governance-nya, tata kelolanya bisa lebih baik. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah atau oleh bendahara negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Bisa saja selaku bendahara keuangan mengatakan, oke, dana ASN yang dipotong 8% setiap bulan, saya tidak akan berikan ke Dapen, dana pensiun ini untuk mengelola karena governance-nya, tata kelolanya tidak memenuhi standar, ya, akuntansi, atau tidak memenuhi standar produktivitas atau target pengelolaan investasinya di bawah target. Itu bisa kalau itu. Nah, tapi itu kan satu chapter yang berbeda. Kalau pernyataannya mengatakan beban APBN, tidaklah tepat. Karena kita sejak merekrut ASN, kita sudah memproyeksi hitungan berapa penerimaan ASN tahun ini, berapa anggaran yang dibutuhkan tahun ini, tahun depan berapa yang naik pangkat, dan berapa tunjangan yang diperlukan, tahun depannya berapa yang pensiun, maka berapa yang berkurang. Itu semua sudah ada simulasinya, Mas. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi penerimaan dan yang pensiun dari sejak